Pada suatu waktu, Raja Brahmadatta penguasa Benares di India Utara memiliki kuda perkasa. Tanpa diketahui raja, kuda ini yang lahir di tanah Sind, di lembah sungai Indus di India Barat adalah Bodhisatta. Kuda ini bukan hanya besar dan kuat, tetapi juga sangat cerdas bijak. Saat ia masih kecil, orang-orang memperhatikan bahwa ia tampaknya selalu mengerti kehendak penunggangnya bahkan sebelum diberitahu. Karena itu ia diberi nama Yang Mengetahui. Yang Mengetahui dianggap yang paling hebat dan berani dari semua kuda istana, hingga segala yang terbaik diberikan kepadanya. Kandangnya dihiasi dan selalu bersih serta indah. Sebagaimana kuda lazimnya yang setia kepada tuannya, Yang Mengetahui luar biasa setia. La mensyukuri betapa baiknya sang raja merawatnya, serta bagaimana raja menghargai dan mempercayainya. Suatu hari, 7 raja, tetangga dari Raja Brahmadatta bersekutu untuk berperang menghadapi Raja Brahmadatta. Tiap raja membawa 4 pasukan besar, barisan gajah, barisan kuda, pasukan kereta kuda dan jajaran tentara. Ketujuh raja bersama-sama, beserta bala tentara mereka mengepung kota Benares. Raja Brahmadatta mengumpulkan para menteri dan penasihat untuk membuat rencana mempertahankan kerajaan. Mereka menyarankannya untuk tidak menyerah. Yang mulia, kita harus bertempur untuk melindungi milik dan posisi kita. Namun Anda tidak perlu mengambil risiko bertempur sendiri. Sebagai gantinya, kirimlah kesatria yang terbaik untuk mewakili Anda di medan perang. Jika dia kalah, maka baru Anda pergi. Raja memanggil sang kesatria. Dapatkah kamu mengalahkan ketujuh raja? Baginda bertanya, jika Anda mengizinkan saya menunggangi kuda Yang Mengetahui dalam pertempuran, maka saya akan menang, jawab kesatria. Raja setuju dan berkata, kesatriaku, kini tergantung Anda dan Yang Mengetahui untuk menyelamatkan negeri kita. Ambillah apapun yang engkau perlukan. Kesatria utama pergi ke kandang kerajaan dan memerintahkan agar Yang Mengetahui diberi makan enak dan dikenakan pelindung baja dengan semua perlengkapan terbaiknya. Kemudian dia membungkuk hormat dan memanjat ke atas pelana. Yang Mengetahui mengerti situasinya. 7 raja ini datang untuk menyerang negeri dan rajaku yang telah memberi makan dan memeliharaku. Tidak akan aku biarkan 7 raja beserta bala tentara mereka mengancam raja dan semua di Benares. Akan tetapi aku tidak dapat membiarkan kesatria membunuh 7 raja tersebut, karena aku juga akan menerima akibat dari perbuatan buruk pembunuhan, meski memenangkan pertempuran. Sebaliknya, aku akan menangkap semua raja ini tanpa membunuh mereka. Ini akan menjadi kemenangan besar yang sebenarnya, pikirnya. Dengan pikiran ini, Yang Mengetahui berkata kepada penunggangnya, Tuan Kesatria, mari menangkan pertempuran ini dengan cara baru, cara yang tanpa menghancurkan kehidupan. Tangkaplah tiap-tiap raja, satu persatu, dan tetaplah bertahan di punggungku. Biarkan aku menemukan jalan ideal menerobos bala tentara tersebut. Perhatikan aku saat Anda menunggangiku, dan akan aku tunjukkan keberanian yang melampaui cara lama, cara pembunuhan. Saat ia berkata, cara baru, jalan ideal, dan keberanian yang melampaui. Tampaknya kuda mulia mempunyai aura luar biasa, lah berdiri dengan gagah di 2 kaki belakangnya, dan melihat ke bawah ke arah bala tentara yang mengepung kota. Semua mata tertuju kepadanya. Bumi bergetar kala tapak depannya kembali menyentuh bumi, dan dia menerjang ke tengah 4 kelompok pasukan raja pertama. Lah sepertinya memiliki kecepatan bagai kilat, kekuatan seratusan gajah dan kepercayaan diri agung dari dunia lain. Para gajah tidak pernah melihat kuda semacam ini, hingga pasukan gajah mundur dengan takut. Para kuda mengenali kuda hebat itu sebagai salah satu dari mereka dan menganggap kuda hebat itu sebagai pemimpin mereka, hingga pasukan berkuda dan kereta kuda berdiri tegak serta membungkuk saat Bodhisatta berderap lewat. Tentara berpencaran seperti lalat ditiup angin kencang. Raja pertama hampir tidak tahu apa yang terjadi, dengan mudah dia tertangkap dan dibawa ke Benares. Demikian juga dengan raja kedua, ketiga, keempat dan kelima. Dengan cara yang sama raja keenam ditangkap. Namun sebelum raja keenam ditangkap, seorang pengawal setia raja ini melompat keluar dari persembunyian dan menancapkan pedangnya jauh ke dalam sisi tubuh Yang Mengetahui. Dengan darah mengucur dari lukanya, Yang Mengetahui membawa kesatria serta raja keenam kembali ke kota. Ketika kesatria melihat luka yang menyembur, dia khawatir jika tetap menunggangi Yang Mengetahui untuk melawan raja ketujuh. Maka dia mengambil kuda perang lainnya, yang ukurannya menyerupai Yang Mengetahui, dan memakaikan perisai perang lengkap. Kesatria juara ini mudah sekali kehilangan keberaniannya. Dia belum mengetahui kekuatan alamiahku bahwa sesungguhnya kedamaian sejati hanya dimenangkan dengan upaya damai.
Dia mencoba mengalahkan Raja Ketujuh dan pasukannya dengan cara biasa dan kuda biasa, pikir ia mengetahui. Setelah mengambil langkah pertama untuk menghindari pembunuhan, aku tidak dapat berhenti sekarang. Jika berhenti, semua usahaku untuk mencegah pembunuhan akan sia-sia. Tuan Kesatria, kata yang mengetahui kepada si Kesatria Raja Ketujuh dan pasukannya adalah yang paling tangguh dari semuanya. Jika engkau bertempur dengan kuda perang biasa, bahkan jika engkau menyembelih 1000 orang dan hewan, engkau tetap akan terkalahkan. Hanya aku, yang mengetahui dari suku Kudasin, yang dapat memenangkan pertempuran tanpa melukai siapapun dan menangkap Raja Ketujuh hidup-hidup. Kesatria mendapatkan kembali keberaniannya dan menaiki kuda tangguh ini. Walaupun sangat menderita karena luka parahnya, kuda berani ini berdiri pada kaki belakangnya dan menyerang pasukan lawan, serta membawa raja terakhir. Lagi-lagi semua yang ditemui di sepanjang jalan tidak dilukai. Melihat ketujuh raja mereka tertangkap, semua pasukan meletakkan senjata dan menyerah. Menyadari bahwa yang mengetahui tidak akan bertahan hidup melewati malam itu, Raja Brahmadatta pergi menemuinya untuk terakhir kali. Dia menangis melihat kuda hebat ini hampir mati karena dia telah memeliharanya sejak kecil dan sangat menyayanginya. Tuanku, aku sudah melayanimu dengan baik, dan aku sudah melakukan lebih dari itu dengan menunjukkan cara baru mencapai kemenangan, yang tidak memerlukan pertumpahan darah. Kini Anda harus mengabulkan permintaan terakhirku. Anda tidak boleh membunuh ketujuh raja ini, walau mereka telah bersalah kepadamu, karena kemenangan berdarah menabur bibit perang berikutnya. Maafkan mereka yang telah menyerangmu. Biarkan mereka kembali ke kerajaan masing-masing, dan semoga kalian semua dapat hidup dalam damai mulai sekarang, kata yang mengetahui. Hadiah apapun yang hendak Anda berikan kepadaku, berikanlah kepada kesatria. Lakukan hanya perbuatan baik, bermurah hatilah, berpegang pada kebenaran dan tidak membunuh makhluk hidup. Berkuasalah dengan keadilan dan belas kasih. Kemudian ia menutup matanya dan menghembuskan nafas terakhir. Raja menangis tak terkendali, dan semuanya berduka atas kematian kuda hebat tersebut. Dengan penghormatan tertinggi, mereka memperabukan tubuh Bodhisatta. Raja Brahmadatta memanggil ketujuh raja ke hadapannya. Mereka juga menghormati kuda hebat ini, yang telah mengalahkan pasukan besar tanpa menumpahkan setetes darah pun, kecuali darahnya sendiri. Demi mengenangnya ketujuh raja dan Brahmadatta berdamai dan tidak pernah lagi berperang satu sama lain. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.